datang kembali di kontennya Law Firm Indonesia, Remas, Remaja dan Masalah, gokil. Ini episode ketiga dan dua episode kemarin itu episode pilot ya. Pilot episode ya. Ih, keren banget. Keren banget. Gak pernah punya pilot. Ya gitu. Ya, okay. Dan kemarin itu ada bundanya Gea. Yes. Dan ternyata banyak insight. Betul. Terutama kemarin yang view-nya cukup oke itu yang masalah tato, cuy. Mungkin generasi sekarang itu lagi krisis identity. Ada lagi kepengen kayak bikin tato nggak ya? Bikin tato nggak ya? Gitu. Sama sih. Tapi kita nggak menganjurkan teman-teman untuk bikin tato. Kenapa? Loh, nggak, takutnya kan nanti anak saya, bikin Nggak tato gara-gara apa-apa. podcast ini. Waduh. Disclaimer aja. Maksudnya? Ini tuh kita tuh nih, ini harus mulai ditanamkan ya di mana-mana. Gokil. Yes. Respect. Kalau misalnya ada teman kamu yang ngajak ke suatu hal yang buruk, bukan berarti kamu harus melakukannya. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya dia bilang kayak, ayo kita nyemplung ke sumur gitu. Nah, itu juga ngapain? Itu nggak harus. Nggak ada manusia yang mau ngajak temennya ke sumur, ngapain? Kamu nggak tahu. Ada orang-orang di luar sana yang mikir kayak sumur ini sedalam apa, kayak gitu. Kepo. Iya, kepo. Ada yang namanya ilmu fisika, di mana kita bisa menyemplungkan yang namanya batu. Terus kita kayak berapa detik batu itu akan berbunyi suara air, kan itu bisa. Tapi serunya dari mana kalau kayak gitu? Kan cuma dengerin dong dari atas 5 detik. Kan nggak seru kalau mesti jatuhin diri sendiri. Bro, seru tapi kalau tukernya nyawa buat apa dong? Iya, nggak gitu. Dulu ada cerita di Madura, ini nggak tahu bener apa enggak. Dulu itu katanya Presiden Habibie itu kan pinter banget kan? Lahirnya di Madura. Bukan. Bro, nggak ada logat Madura pakai ngomong bahasa Jerman tuh, bro. Susah, bro. Jadi dulu tuh pernah katanya Pak Habibie itu kan salah satu presiden yang IQ-nya di atas rata-rata. Pinter banget. Jadi dulu waktu main ke Madura tuh katanya Presiden Habibie bilang, coba ukur tinggi tiang listrik ini gitu. Terus? Satu orang Madura naik tuh manja. Oh, berarti terus diikutin sama temen-temennya? Enggak, ngapain teman-teman yang ikut? Kirain temen-temennya ngikutin, jadi kayak dia bikin tangga manusia gitu. Ini bukan panjat pinang. Terus orang Maduranya itu turun terus bilang, siap Pak Presiden, tingginya 15 meter. Loh, gitu. kok bisa ya? Nah, kan diukur katanya. Oh, dari atas? Dari bawah terus dia manjat, 15 meter gitu. Oh, keren Nah, banget. Pak Habibie bilang, ngapain kamu capek-capek naik? Kan bisa bautnya diambil, dicabut, terus ditidurin, diukur. Orang Madura ini bilang, apa? Loh, kalau ditidurin itu namanya panjang, kalau tinggi makanya panjang. Bener itu. Bro, lucu sih. Logika orang Madura, bro. Iya, keren banget semua. Tapi ini di Ramadan. Tapi aku tuh berharapnya itu Remas ini jadi salah satu IP yang nggak cuma di Ramadan gitu. Nanti Ramadan tahun depan kita bikin IP baru. Oke. Tapi kalau bisa manusia dan masalah. Lu sama dong. Sama. Ya mungkin nanti kita bisa bikin live podcast Ramadan. Oke, mantap. Di Masjid Al-Akbar Surabaya. Anjir. Sambil berburu takjil. Jangan dong. Mantep. Tapi di Remas kali ini kita mau ngomongin apa ya? Karena di suasana Ramadan, cuy. Aku tuh sebenarnya lagi sebel sama orang ngabuburit, ngerti nggak? Kenapa lo? Kan itu mereka ngabuburit kan pakai kendaraan mereka masing-masing loh. Bukan masalah masing-masing, bikin macet. Tapi kan soalnya nih ya, setahu aku kalau misalnya mereka ngabuburit tuh kan sama temen-temennya tuh. Iya. Kalau misalnya naik dalam satu mobil, mas satu mobil doang tuh yang keluar. Iya, tapi tolong ini buat orang-orang yang naik mobil ngabuburit ya. Ya. Itu kalau bisa beli gorengan, parkir dulu, terus turun beli gorengan. Jangan drive-thru, mohon maaf ini bukan McDonald. Yang belakang mau lewat nggak bisa. Tapi kan lebih cepet. Yang harus dimarahin itu si penjual gorengannya. Skillnya mana kok lama banget. Oh gitu. Harusnya dia lebih cepet kan ngambilnya kayak gitu. Iya, harusnya dia punya feeling sebagai pedagang ya. Betul, harusnya sebagai pedagang itu punya skill drive-thru yang cepet ngambil makanan yang cepet. Apalagi dia jualannya cuma gorengan, cuy. Iya sih. Cuma
kalau misalnya nih dia jualannya nasi padang di pinggir jalan, harus ngambil satu-satu, lama nggak apa-apa. Mohon maaf, kalau dia jualan nasi padang sudah jelas ada parkiran motor, parkiran mobil. Siapa tahu kayak di pinggir jalan supaya gampang gitu ngambilnya. Ngambilnya. Ngomong aku kayak bidadari tuh. Tinggal berdiri. Iya. Tapi aku masih gimana ya, namanya ngabuburit tuh silahkan kan menghabiskan waktu. Kan menghabiskan waktu supaya nggak kerasa puasanya gitu katanya. Tapi kalau bikin orang lain kesel tuh dosa nggak sih? Kan bikin macet bro, sumpah. Iya sih. Ya sebenarnya mungkin dosa sih dosa ya. Cuman ya gimana? Dikurangi lah ya, ada pahala puasa juga kali ya. Soalnya salah, pahala puasanya dikurangin. Oh iya. bukan dosanya yang dikurangi. Lo kan maha pengampun, maha pemaaf, Masya Allah, gokil ini ngomong kemana ya? Oh kemana? Soalnya gini loh, aku tuh nggak pernah ngerasain ngabuburit. Oh jadi makanya marah karena nggak pernah. Bener. Yang ada yang ngajak. Gue bukan itu juga, tapi bukan. karena kirain marah karena nggak ada yang ngajak. Kalau nggak ada yang ngajak sih aku ajakin, ayo. Nggak usah lah, aku juga beli gorengan kita di depan. Nggak tertarik aku. Nggak tertarik. Ngabuburit ngapain gitu loh? Soalnya nggak puasa kan? Loh, sama. nama saya saja Farhan Firjatullah. Iya. Itu sangat Islami. Oh gitu. Masa ya nggak puasa? Ya jelas tidak dong. Astagfirullah. Nih kan kalau kayak gini kan bukan artinya kita mau menyuruh orang-orang nggak puasa. Terus? Ya contoh aja, contoh perilaku tidak baik. Bener. Aku tuh mungkin pahala aku tuh banyak bro. Astagfirullah. Mungkin ya. Bisa-bisanya bilang kayak gitu. Karena aku selalu dijadikan contoh untuk orang lain, kayak jangan nggak puasa nanti kayak Mas Farhan tuh gitu. Bro, jadiin bahan contoh tuh biasanya banyak pahala bro. Iya nggak sih? Tapi kalau di dalam hal kebaikan sih kayaknya. Kalau keburukan bingung juga sih. Malaikatnya mau ngitung kayak ini baik atau enggak ya? Loh, misal ada orang narkoba, misal gitu kan. Terus dia keluar dari penjara. Bukan, dia narkoba terus terkena efek negatif dari narkoba. Misal Parkinson. Loh, enggak ya? kok langsung raja terakhir. Jangan dulu dong. Maksudnya, misalnya muntah yang busa-busa tuh. Itu udah mati orangnya. Itu udah mati. Itu lebih terakhir daripada Parkinson yang bener aja. Parkinson tuh kenapa sih? Gak tahu. Parkinson tuh yang getar-getar itu kan. Oh. Bukan ya? HP-nya geter kali. Ada telepon. Nggak boleh kayak gitu. Bro. Ini masih layak tayang. Nanti yang nggak layak tayang di event off air ya. Aduh, parah. Nggak, maksud kalau misal ada orang narkoba, terus ada efek buruknya terkena ke dia, terus orang lain kan sebagai orang tua ngasih tahu ke anaknya itu jangan narkoba nanti kayak itu tuh. Makanya ada foto-fotonya kan biasanya. Kamu pernah ikut penyuluhan BNN gitu nggak sih? Enggak lah, kan aku terlihat seperti remaja yang biasa aja, nggak remaja bermasalah. Nggak, biasanya BNN itu ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus gitu. Oh, nggak pernah sih, karena sekolahku terlihat seperti sekolah yang tidak bermasalah. Oh iya, sekolahmu Islami kan katanya? Iya. Kok buka jilbab? Iya, kan pilihan orang ya. Iya. Nanti kan pasti ada hidayahnya lagi. Iya, betul. Tapi tidak mungkin. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Sorry. Mbak, ngomongin ngabuburit. Nah. Ngabuburit tuh sebenarnya ngapain sih? Maksudnya cuma aja di Indonesia doang kayak itu? Oh iya? Aku nanya. Nggak tahu aku juga. Kan aku nggak pernah tuh puasa di Jerman gitu kan, nggak pernah. Iya, asik kali ya? Enggak lah, dingin. Bro, minum wine. Enggak. Berbuka dengan yang manis-manis, Farhan. Bukan berbuka dengan asem-asem. Emang wine nggak manis? Enggak. Ada manisnya dikit. Itu kalau dikasih gula ya bener aja. Oh iya? Iyalah. Emang nggak pernah minum wine pakai gula? Enggak. Aneh banget sumpah. Ngapain pakai gula, bro? Biar manis, kan rasanya asem. Menikmati wine tuh kalau paling enak. Bro, Ramadan ngomongin wine, gak apa-apa lah ya dikit. Loh, kenapa? Wine itu dibuat dari anggur. Anggur dibuat sama siapa? Sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Bukannya merubah air jadi anggur. Kejauhan. Sorry. Berarti ngabuburit tuh kayaknya cuma ada di Indonesia. Maksudnya tradisi yang bener-bener kayak nungguin azan maghrib gitu. Iya, mungkin kalau karena di Jerman azan aja jarang, bro.
Soalnya kan nggak ada masjidnya. Ada, cuma Nggak ada orang. Iya, tidak ada orangnya. Tapi kayaknya kalau azan maghrib itu, menurut kamu paling happy datang ke negara apa? Maksud Anda? Udah jawab dulu. Sebentar. Azan maghrib paling happy datang ke negara apa? Ya ampun. Oke, saya jawab Jepang sih. Kenapa? Bayangin bokepnya. Astagfirullah. Enggak. Jepang. Karena enak, orangnya apatis semua gitu loh. Kalau menurut aku sih ke Indonesia sih. Gokil. Kenapa? Karena ditungguin sama seluruh orang yang ada di Indonesia. Maksudnya? Kalau lagi puasa, kan kayak mau azan maghrib, itu kayak ditungguin ada acaranya sendiri ngabuburit, ada acaranya sendiri kayak kumpul-kumpul. Kapan ya azan maghribnya gitu? Gak ada, kayak keluarga Anda aja kayaknya gak ada. Ada. Gak ada bro. Kalau misalnya lagi puasaan kan pasti begitu ya semua orang. Sampai orang-orang tuh pada nanya kayak, kalau misalnya nih, kayak kemarin aku habis buka puasa kan. Salah, tiap hari kan buka puasa. Maksudnya habis bukber makan di hotel kan. Terus kayak, kan kalau di hotel kan tertutup gitu ya. Betul. Nggak kedengeran tuh dari suara dari luar ke dalam kan nggak kedengeran. Terus kayak Chefnya azan, chefnya. setengah 6 tuh udah yang kayak, Mbak, azan maghribnya udah, begitu. Oh, nanya ke pelayannya. Iya. Kan ada Muslim Pro. Ya Lihat mungkin Muslim Pro aja bro. nggak semua orang itu Muslim. bukan, nggak semua orang itu civilized, Farhan. Oh gitu. Nggak semua orang tuh tahu gimana caranya menggunakan handphone dengan baik dan benar. Oh gitu. Anda salah satunya. Loh, saya punya Muslim Pro. Kenapa kok Anda nggak ngasih info ke teman-teman Anda kapan? Loh, bukan teman saya soalnya, saya cuma ngeliatin orang aja. Jadi kayak, iya. informasi ini terlalu berharga. Tapi aku ngomongin bukber lah dikit ya. Aku juga sebel sih sama orang-orang bukber. Ngapain? Aku diajak bukber tuh, kita pernah bukber kan? Pernah. Sama teman-teman kita juga kan. Apa sih teman-teman cuma berempat doang? Si punya temen kita. Temen dua kita di sini. Insert Farhan nanti fotonya teman kita di sini. Boleh nanti kita insert. Karena mereka berdua juga pernah masuk ke podcastku di Sarjana Umar Podcast. Oh ya. Mereka Tapi nggak ada mukanya ya? Nggak ada, kan podcast. Oh iya, podcast yang asli kan di Spotify, bukan Deddy Corbuzier. Iya. Nggak, aku bukber tuh kadang kenapa orang bukber semangat banget, tapi pas azan maghrib mereka tidak menyegerakan sholat maghrib. Tuh, bro, islami banget gua. Tapi tau nggak, sebenarnya kalau misalnya kita lagi buka puasa gitu, yang bukber gitu, kan kita bayar untuk makanannya ya, bukan bayar buat sholat ke masjidnya gitu, maksudnya. Ngerti, pernah kepikiran kayak gitu nggak sih? Makanya kenapa orang-orang kalau bukber itu kayak ya makan dulu aja sampai kenyang, baru sholatnya terakhir. Soalnya dijama sama Isya. Soalnya kan mereka datang ke sana bayar apa? Bayar makan. Iya. Betul. Bayar sholat di musola nggak? Justru itu bangsa. Enggak, dia nggak bayar sholatnya di musola. Justru itu bangsat. Kenapa Anda yang bayar ini mau masuk, pas nggak bayar ini kenapa nggak mau masuk? Anda ke klub malam mau nih bayar nih. Anda masuk masjid tidak bayar. Itulah kenapa teman-teman sampai di sini aja ceritanya. Iya. Aduh, ya. Ya kalau dari aku sih, aku masih sebel sama orang-orang yang ngabuburit itu karena pertama kadang ada orang yang emang bener-bener nyari takjil. Ada orang-orang yang cuma blair motor itu loh, Cuk. Ya ampun. Itu di mana ya? Kalau di tempat aku nggak ada ya. Mungkin di daerah. Anda tinggal di apartemen. Semuanya kedap. Enggak dong. Saya tinggal di kampung. Ya itulah ciri-ciri orang yang masih miskin. Iya, kenapa? Masih mendengar suara ereking. Itu ciri. Gitu. Ya bro, sumpah bro. Sumpah. Itu aku masih sebel sih. Masa kamu nggak pernah ngerasain kayak suara-suara bising gitu? Enggak sih, kalau suara bising mungkin kayak di kantor ya. Oh. Tapi di kantor juga nggak kedengeran banget sih. Oke. Kecuali suaranya wiu gitu kedengeran. Lo itu orang meninggal dong. Bukan dong. Apa? Itu biasanya kalau kantor aku kan dekat. Iya, kantor aku kan dekat. Kalau pejabat bukan TNI wiu. Apa? Kan strobo itu kan. Wup, gitu. Oh iya. Kalau wiu ambulans. Salah. Mobil ya, jenazah. Kayak gitu. Yang Oke. kayak tutut gitu. Iya. Kayak yang berisik banget. Itu yang paling berisik. Ya selama ini Tapi kan mereka nggak ngabuburit bangsat. Loh, tapi kan di tengah-tengah jalan waktu kita mau pulang tuh loh. Kita pulang tuh 4.30. 4.30. Rush hour. Gokil. Terus mereka yang kayak udah kayak naik jet ski
ski itu mereka semua. Nggak sejauh itu. Nggak sejauh itu. Habisnya kan jalan segede itu ya. Iya. Itu mereka yang kayak gitu, udah kayak lautan aja dibelah. Maksud Anda? Kesel. Soalnya kan angkatan. Angkatan laut membelah lautan. Iya, soalnya mereka kalau di jalan kan harusnya pakai TNI AD. Itu aku bingung sih sampai sekarang. Maksudnya? Oh iya betul. Kenapa? Maksudnya kan mereka kalau di jalan kan membelah daratan. Itu mereka tapi pakai TNI AL kayak ngapain? Kan TNI harusnya AL di darat itu pakai TNI Angkatan Darat. Kalau di laut baru Angkatan Laut. Gitu. Kalau di udara Angkatan Udara. Terus sekarang aku nanya ya. Aduh ini jadinya out of topic gak apa-apa? Gak apa-apa. Kamu pernah tahu nggak sih? Di mana? Juanda. Mantap. Di Juanda itu pus penerbang. Yes. Itu angkatan apa? Angkatan Udara. Salah. Apa? Pus penerbal. Laut. AL. So kayak iya. Benar. ngapain kok angkatan laut punya pesawat tempur? Kan harusnya yang punya pesawat tempur angkatan udara. Benar. Coba nanti kita undang Pak Prabowo ya supaya klarifikasi. Takut. Kenapa? Lu nggak apa-apa. Oh iya gitu. Ya Biar boleh. dia efisiensi. Kamu dulu milih nomor berapa? Nggak boleh kayak gitu. Soalnya aku kalah. Sudah jelas 03 sepertinya ya. Enggak sih Oh kalau enggak. aku. 01 berarti. Iya. Aduh. Ya udahlah, kalau mungkin teman-teman ini punya pendapat lain soal ngabuburit, silakan ditulis di kolom komentar karena aku masih tidak setuju. Kalau Gia kesimpulannya gimana dengan ngabuburit? Ya sebenarnya setuju-setuju aja sih. Oh. Cuman mungkin kalian bisa naik mobil tuh satu orang tuh satu mobil tuh banyak orang gitu. Misalnya kayak Kayak joki 3 in 1 tuh loh. Iya, kayak ngajakin temen-temennya gitu. Misalnya di kampung, sekampungnya dia, segangnya dia, ada yang mau beli Pakai takjil. mobil, mobil apa? Ya pakai mobil dia lah. Iya, mobilnya apa dulu? Ya, ya kalau Veloz ya nggak cukup bangsat. Cukup dong. 1 RT nggak cukup. Ya kan nggak semuanya harus berangkat, temen-temennya aja. Berarti nggak apa-apa ya. Yang penting tidak mengganggu properti orang lain. Betul. Kayak ya bikin macet tuh salah satunya mengganggu properti orang lain sih. Ya udah. Atau kayak jangan kalau misalnya kalian, aku punya tips. Ya, gimana? Jadi yang pertama adalah kalian pergi sama teman-teman kalian. Itu efisiensi mobil, motor segala macam lah. Motor cenglu nggak apa-apa deh. Jangan. Karena deket. Oh, deket. Karena deket, nggak masalah. Terus habis itu yang nomor 2, kalian siapin duit cash yang langsung nggak pakai kembalian. Oke, uang pas. Karena kalau misalnya sekalinya kayak, misalnya nih harganya cuma 5.000. Anda Terus dia bawa 50.000 kan Itu dia. bingung orangnya tuh yang jualin. Itu dia. Kayak banget gitu. Kemarin ada yang beli gorengan 5.000 bawa duit 1M. Kan enggak. Capek mas, capek. Ya yang diambil 100.000 aja pak. Jangan diambil semua. Iya. Berarti kesimpulannya dari aku masih tetap nggak setuju. Ya. Karena masih banyak kekurangan dari yang namanya ngabuburit, yaitu merugikan banyak orang termasuk saya. Ya. Kalau dari Gia sendiri setuju ya? Ya setuju aja. Pokoknya tips yang aku omongin tadi lakuin aja. Oke. Menurut aku tuh udah oke banget. Oke banget. mantap. Aku rekomendasi banget. Ya silakan. Oke. Habis ini kita ngabuburit. Tapi Enggak lah. oh enggak ya? Katanya mau ngajak saya bangsat. Kemana? Ngabuburit. Di mana? Oh gini barusan. Iya ayo. Iya. Ya udah closing lah. Udah sekian dulu aja. Bye. Enggak bisa. Bisa coba. Apa yang harus aku omongin? Ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita episode selanjutnya mau ngomongin apa? Oh bebas nanti gampang. Kita ketemu di episode selanjutnya. Sekian dulu aja ya guys, Gea teman-teman. pamit, gitu. Aku mau pamit dulu. Gia pamit. Gea pamit dulu. Farhan pamit dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mantap.